Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita umatnya. Dari tempat yang tinggi, cahaya kasih-Nya bersinar menunjuk jalan kita. Sebagaimana tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini, yakni Tuhan di tempat tinggi, mari bersukacita memuliakan nama-Nya. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita menyanyi Terbukalah Surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur Daud dari pasalnya yang ke-93 ayat 1 sampai 5 secara berbalasan atau responsorial. Saya akan membacakan cetakan yang keluar dan Ibu Bapak membaca yang cetakan ke dalam. Tuhanlah Raja, Ia berpakaian kemegahan.
Tuhan berpakaian, berikat tinggalkan kekuatan. Sungguh bumi tegak tidak akan goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Arus banjir telah mengangkat, ya Tuhan. Arus banjir telah mengangkat gemuruhnya. Arus banjir mengangkat deru hempasannya. Daripada gemuruh air yang besar, Daripada pecahan ombak yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Pada baik-Mu berdiam kekudusan, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Mari berdiri sebagai umat yang telah mengalami kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah perintah mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi, seperti yang dikatakan di dalam Injil menurut Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Beri padamu agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan bukti bahwa Dialah Tuhan. Ia pergi menyediakan tempat bagi kita, umat yang dikasihinya. Namun kita sering gagal dalam menghidupi kasih, sebagaimana yang telah diperintahkan bagi kita. Marilah secara pribadi, dengan penuh kerendahan hati, kita memohon pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah, dari Injil menurut Yohanes 3 ayat 36, diteguhkan kembali. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas persembahan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Menyanyi pujian apakah yang kau lakukan. Sedang gembira, apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah kau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah kau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan hati kamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Diulangi dari bait pertama. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah kau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah kau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur atas kesempatan memperingati kenaikan Putramu Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, hari ini kami membawa persembahan syukur dari hasil usaha dan berkat yang Engkau limpahkan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan dan kuduskanlah. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan-Mu dan menyebarkan kasih-Mu di dunia ini. Mampukan kami, umat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu yang setia, membawa damai dan kebenaran hingga ke ujung bumi, sama seperti yang Engkau amanatkan sebelum naik ke sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam menghayati hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang selalu mengasihi kami, yang selalu menuntun kami di dalam kesetiaan. Kami mengucap syukur kepadamu bahwa pada hari yang indah ini, di dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Engkau telah menghimpunkan kami sebagai umat-Mu, sebagai satu keluarga di tengah jemaat ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih bahwa kami boleh menghayati akan makna kenaikan Tuhan Yesus di surga, sehingga kami boleh hadir di sini untuk memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Bahwa peristiwa ini memiliki banyak makna untuk menjadi tuntunan yang sejati di dalam kami menjalani hidup karunia-Mu. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kami mohon pertolongan-Mu bagi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di dalam membaca firman-Mu dan jemaat-Mu mengikuti di dalam hati mereka, serta hamba-Mu yang akan menguraikannya. Kami sungguh menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan kami, tetapi kami sungguh menghayati kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami sungguh percaya bahwa di dalam proses pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, Tuhan akan menolong kami untuk menghayatinya, bahkan juga untuk mengalaminya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hari kenaikannya kami rayakan pada hari ini. Kami sampaikan doa ini. Amin.
Firman Tuhan yang akan kita baca selanjutnya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia menyatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Bacaan Alkitab berikutnya terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus
dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan selanjutnya dari kitab Injil menurut Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semua ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mengalami tuntunan yang sejati melalui firman-Nya, lalu pergi di dalam kehidupan kita untuk melakukannya dengan penuh sukacita dan kesetiaan. Kure sumanga puang. Tuhan di tempat tinggi, itulah tema atau pokok daripada keempat bacaan yang sudah kita baca bersama-sama dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-11 menjadi bahan utama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berada di dalam perayaan hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Shalom bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan di tempat tinggi. Tempat tinggi dalam pemahaman Ibrani yaitu marom. Artinya tempat tinggi atau ketinggian, tempat luhur atau tempat kemuliaan. Kata ini tidak hanya menunjuk pada lokasi secara geografis, tetapi menunjuk pada kemuliaan Allah, kekuasaan Allah atas dunia ini. Contohnya Mazmur 93 ayat yang keempat yang menjadi bahan bacaan.
berbalasan tadi, di situ dikatakan Tuhan di tempat tinggi lebih berkuasa. Lalu kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 21, Paulus memakai gagasan bahasa Yunani, duduk di sebelah kanan Allah di sorga dengan kata hyperano. Artinya jauh di atas, melampaui, lebih tinggi dari semuanya. Di sini Paulus ingin menegaskan bahwa Kristus melampaui kuasa politik, melampaui kuasa roh-roh, melampaui maut, melampaui segala otoritas dunia. Jadi tempat tinggi dalam kekristenan bukan hanya menunjuk kepada sebuah tempat yang disebut surgawi, tetapi sebuah posisi kemenangan dan pemerintahan Kristus. Ada seorang anak ketika dia naik di atas, dia sedang terbang ke suatu tempat dengan pesawat bersama dengan ibunya. Dia bertanya, "Ibu, di tempat ketinggian ini, apakah Tuhan akan menyertai kita?" Lalu ibunya, "Oh tentu sayang, Tuhan akan selalu menyertai kita. Bukankah Tuhan itu berada di tempat yang tinggi? Tinggi dari segalanya." Dan di sini perkataan ibunya hendak menegaskan bahwa di ketinggian yang melebihi dari segalanya itu Tuhan Maha Kuasa dan akan menjaga kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat dalam hidup ketika manusia merasa Tuhan itu begitu jauh. Kita berdoa, tetapi langit terasa tertutup. Kita melayani, tetapi hati kita lelah. Kita percaya, tetapi kenyataan hidup kadang terasa lebih kuat daripada pengharapan kita. Murid-murid Yesus pun pernah berada di titik itu. Mereka baru saja melewati pengalaman kehilangan yang besar. Mereka melihat Yesus disalibkan. Dunia mereka runtuh. Harapan mereka tentang Mesias seakan berakhir di Golgota. Namun sesudah peristiwa kebangkitan, Yesus datang kembali kepada mereka. Dalam Kisah Para Rasul 1, Lukas menulis bahwa selama 40 hari Yesus berulang kali menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Ini menarik, karena Yesus yang bangkit tidak langsung naik ke surga. Ia terlebih dahulu tinggal bersama murid-murid yang sedang rapuh. Ia hadir di tengah kebingungan. Ia makan bersama dengan mereka. Ia berbicara dengan mereka. Ia memperlihatkan di depan mata mereka bahwa ia tidak lagi berada di dalam kubur. Ia tidak lagi dikuasai oleh maut, tapi ia sudah memenangkan kuasa maut. Ia menjadi pemenang. Perlahan ia memulihkan hati murid-murid. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat penting, bahwa Tuhan yang nantinya naik ke tempat tinggi terlebih dahulu hadir di tempat yang rendah bersama manusia. Kristus tidak asing terhadap luka-luka yang dihadapi oleh manusia. Ia merasakan ketakutan, ia mengenal ketakutan mereka, ia mengetahui air mata mereka, ia merasakan penolakan dan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Karena itu kenaikan Yesus bukanlah tindakan meninggalkan dunia, melainkan penggenapan karya keselamatan Allah. Itu kita baca dari Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur."
penggenapan karya keselamatan Allah melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun murid-murid masih belum benar-benar memahami karya Allah. Dalam Injil Lukas ini mereka masih berpikir tentang pemulihan kerajaan Israel secara politis. Mereka berharap perubahan lahiriah yang cepat. Dan bukanlah seringkali kita pun demikian. Kita ingin Tuhan segera membereskan masalah kita. Kita ingin Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita mengukur kehadiran Tuhan dari apakah pergumulan selesai atau tidak. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia melakukan sesuatu yang sangat mendalam. Ia membuka pemikiran murid-murid untuk mengerti kitab suci. Sebelum mengubah dunia dengan kesaksian para murid, Tuhan terlebih dahulu mengubah cara pandang mereka. Sebab masalah terbesar manusia seringlah bukanlah situasi kehidupan yang dihadapinya, melainkan cara memandang kehidupan ini. Cara memandang Tuhan itu yang menjadi masalah besar di dalam hidup ini. Murid-murid perlu memahami bahwa Mesias datang bukan pertama-tama untuk membangun kekuasaan politik, tetapi membawa pertobatan dan keselamatan bagi segala bangsa. Sekalipun kita tahu bahwa di tempat tinggi kekuasaan itu melebihi daripada kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Mau secara politik, secara ekonomi, secara segalanya. Tetapi yang pertama-tama Ia lakukan adalah bagaimana Ia menyatakan pertobatan dan keselamatan bagi segala bangsa. Jalan Allah ternyata lebih besar daripada apa yang menjadi keinginan kita manusia. Seringkali di dalam hidup kita, kita pun seperti murid-murid. Ketika ada doa-doa yang tidak terjawab sesuai keinginan kita, kita kadangkala merasa bahwa Tuhan itu jauh. Tetapi sesungguhnya Tuhan hendak membawa kita untuk masuk ke dalam pengertian yang lebih dalam tentang dirinya. Lalu tibalah peristiwa kenaikan itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 di dalam pembacaan utama kita dikatakan bahwa Yesus terangkat dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dalam tradisi Alkitab, awan bukan sekedar fenomena alam, ya, atau peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Ya. Awan sering menjadi tanda kemuliaan dan kehadiran Allah. Dan ketika awan menutupi Yesus, Lukas sedang memperlihatkan bahwa Kristus masuk ke dalam kemuliaan ilahinya. Ia dimuliakan sebagai Tuhan yang memerintah. Disinilah bacaan Mazmur 93 menjadi sangat hidup. Pemazmur berkata, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Mazmur ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa dunia penuh gejolak, laut bergelora, banjir meluap, kekacauan mengancam kehidupan manusia. Dalam budaya timur dekat kuno, laut sering melambangkan kekacauan. Laut menggambarkan kuasa yang menakutkan. Tetapi pemazmur bersaksi bahwa di atas gelora itu Tuhan tetap bertahta. Dan ketika bagian ini dibaca bersama kisah kenaikan Yesus, kita mulai memahami maknanya. Bahwa Kristus naik ke tempat tinggi sebagai Raja atas dunia. Ia tidak dikalahkan oleh salib. Ia tidak ditelan oleh kematian. Ia dimuliakan sebagai Tuhan atas
segala sesuatu. Dan ini menjadi kabar pengharapan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Sebab dunia sampai hari ini masih penuh dengan gelora, perang, ketidakadilan, kecemasan ekonomi. Kemarin teman saya mengatakan, sudah Miki beli tiket untuk pergi ke konvensi? Saya bilang belum. Dia bilang cepat Miki beli, karena tiket saya makin naik. Ya. Karena apa? Bahan bakar naik. Tetapi ada teman di sebelah mengatakan, nah saya baru pesan. Nah kemarin 2 juta, sekarang 1.500.000. Jadi turun katanya begitu. Dunia penuh dengan kecemasan ekonomi, sakit penyakit. Dunia penuh juga dengan relasi yang retak. Relasi yang retak karena kerapuhan kita, ketidakmampuan kita untuk menghayati tentang bagaimana teladan Kristus di dalam membangun sebuah komunikasi yang bermakna sehingga relasi-relasi yang retak dapat diminimalkan. Di dalam WA grup saya membaca WA kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang begitu merasakan kedekatan dengan Tuhan. Tapi ketika ada teman-teman yang berbicara tentang satu hal, apakah itu usul, apakah itu pendapatnya, kita tidak mendalami bahwa mungkin dia tidak mempunyai jangkauan pemahaman seperti diri kita. Sehingga begitu cepatnya kita menjawab mengatakan, oh tidak begitu saudaraku. Atau menyebutkan namanya. Kamu salah. Ini karena apa? Karena kamu kurang memperhatikan. Karena kamu kurang hadir rapat. Karena itu dan sebagainya. Akhirnya yang mendapatkan kritikan tersentak. Kenapa saudaraku yang sudah kuanggap saudaraku di dalam gereja, dia mempermalukanku di dalam WA grup yang banyak orang? Kenapa dia tidak menjapriku secara pribadi dan mengatakan kepadaku, saudaraku yang kusayangi, kukasihi, sebenarnya begini dan begitu, bolehkah? Ya, ini usulku saja. Kenapa tidak bisa demikian? Karena kadangkala kita menempatkan Tuhan begitu jauh, sehingga keteladanannya, kelemah lembutannya seakan tidak terlihat oleh kita untuk kita juga miliki. Kita seringkali di dalam WA group merasa bahwa kitalah yang paling benar. Kitalah yang paling tahu. Dan ironisnya itu dinampakkan di lingkungan banyak orang. Kita tidak tahu bahwa teman kita itu tidak terbiasa dengan diberi masukan di tempat banyak orang. Akhirnya hatinya terluka. Akhirnya dia mengatakan, sepertinya saya tidak kuat mengangkat beban pelayanan ini. Karena pelayanan ini sungguh sangat berat. Kupikir aku yang masih muda ini, aku akan ditopang, aku akan dikuatkan, aku akan dimengerti. Mengapa teman, engkau tidak hadir di dalam beberapa rapat? Adakah pergumulanmu? Adakah yang kau rasakan? Mari, berbicaralah kepadaku. Mungkin aku bisa hadir di sampingmu. Biasa saya lihat itu di dalam pelayanan kita sebagai majelis gereja. Yang 40% adalah majelis-majelis baru yang kita tahu bahwa mereka baru belajar atau baru menyegarkan kembali pelayanan yang sudah lama mereka tinggalkan, kemudian kembali untuk bersama-sama dengan kita. Dunia ini dipenuhi dengan hati yang lelah. Kita rajin beribadah,
tetapi dipenuhi dengan kelelahan. Karena apa? Karena kita kurang meneladani bagaimana ketulusan Kristus melayani kita. Bahwa aku saja Tuhanmu melayani engkau, membasuh kakimu. Tuhan kita tempatkan di tempat yang sangat jauh, sehingga keikhlasannya, ketulusannya di dalam melayani kita sangat sulit terlihat bagi kita. Sehingga di dalam pelayanan, di dalam kehadiran sebagai gerejanya, kita melihat ini semua menjadi beban di dalam pelayanan kita. Terlalu banyak kesibukan, terlalu banyak peran-peran yang harus ditunjukkan. Padahal kalau kita berpikir tentang kelelahan Tuhan, sakit Tuhan, keringat Tuhan yang menetes seperti bulir-bulir darah atau butir-butir darah, menunjukkan betapa beratnya menanggung penderitaan karena dosa kita. Tapi apakah dia mengeluh? Tidak. Yang terpancar adalah cinta kasihnya. Bahwa dia melakukan semua itu karena dia mencintai kita. Karena dia mengasihi kita. Karena itu ketika ada pelayanan-pelayanan di mana kita tidak mampu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh gereja secara lembaga, mari kita berkata dengan penuh keikhlasan, mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyatakan peran saya. Ya, kalau sekarang mungkin tidak ada materi, tenaga, pikiran, kehadiranku bisa aku persembahkan. Mungkin ke depannya aku bisa. Tetapi mengapa yang ada adalah keluhan dan keluhan. Dan saling menghakimi satu dengan yang lain. Bahwa ini itu tidak berhikmat. Saudaraku, kita semua tidak berhikmat. Yang punya hikmat adalah Tuhan. Dan kita baru bisa berhikmat ketika Tuhan mengaruniakannya kepada kita. Dan ia mengatakan, mintalah hikmat itu kepadaku. Mari belajar untuk jujur menilai diri kita, tidak menilai orang lain dengan pikiran kita. Penilaian-penilaian itu menimbulkan kelelahan di dalam pelayanan yang seharusnya kita angkat dengan penuh sukacita. Setiap program pelayanan kita rindu semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tapi adakah kita juga selalu jujur dan terbuka bahwa inilah yang dapat kupersembahkan kepadamu Tuhan. Aku bukan hanya bisa hadir di dalam fisikku, tapi juga aku bisa hadir di dalam materi yang Engkau berikan, di dalam tenaga dan pikiran yang Engkau karuniakan. Aku bisa hadir segalanya Tuhan. Tetapi ada saudaraku yang tidak bisa hadir dalam keadaan yang seperti diriku. Dan aku akan memaknai kehadiranku untuk hadir baginya, menopang dirinya, supaya dia juga merasakan kehadiranmu tidak pernah lepas dari dirinya. Bisa dibayangkan indahnya persekutuan itu, seperti yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 jemaat mula-mula. 60 tahun sudah kita berada di ruang gereja yang indah ini. Duduk dengan nyamannya, walaupun beberapa waktu ini kita sering panas. Bukan karena gereja ini tidak adem, tidak dingin, tetapi karena cuaca yang saat ini sedang sangat panas-panasnya. Mungkin juga ini adalah teguran bagi kita. Karena sekarang ini manusia hanya berpikir tentang bangunan. Sehingga hutan harus dihilangkan untuk memenuhi hasrat kemanusiaan. Tetapi kita juga hadir untuk mengatakan bahwa ya itulah mereka yang tidak peduli dengan alam. Tapi bagaimana kita peduli-kah kita, berpikirkah kita bahwa alam ini harus kita hadirkan? Marilah di rumah kita,
kita menghadirkan tanaman-tanaman yang bisa ya mengurangi sedikit panasnya cuaca ini. Mungkinkah itu Ibu? Ya, bisakah kita melawan matahari yang begitu panas dan juga ruang yang sudah dipenuhi dengan bangunan? Bisa. Doa ketulusan hati dalam menghadirkan alam diketahui oleh Tuhan. Dengan kuasanya di tempat yang maha tinggi itu, Dia bisa menghadirkan kesejukan. Walaupun kita hanya menanam bunga-bunga kecil, bukan pohon yang besar, tapi Tuhan tahu kerinduan setiap hati anak-anak Tuhan untuk bisa berjuang menghadirkan alam kecil yang sudah hampir dimusnahkan oleh banyak orang yang kurang menghayati bagaimana mengelola alam. Mazmur 93 mengingatkan bahwa gelombang boleh meninggi, namun Tuhan lebih tinggi, Tuhan lebih dari segalanya. Pemahaman ini diperdalam oleh Paulus dalam Efesus 1. Paulus berkata bahwa Kristus di tempat jauh, lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kuasa apapun. Dikatakan Dia tinggi tetapi Dia sungguh dekat, ada di dalam hati kita. Dia katakan, jikalau engkau ada di dalam Bapa, maka aku ada di dalam dirimu. Aku ada di dalam engkau dan engkau ada di dalamku. Sehingga tempat tinggi tidak hanya berbicara tentang posisi sorgawi, tetapi Paulus sedang menegaskan bahwa tidak ada kuasa apapun yang melampaui kuasa Kristus. Pada zaman Efesus, orang hidup dalam ketakutan terhadap kuasa politik Romawi, kuasa roh-roh, dan ketidakpastian hidup. Tetapi Paulus berkata, Kristus berada di atas semuanya itu. Dan bukan hanya itu, Kristus yang ditinggikan itu menjadi kepala gereja. Dan siapakah gereja itu? Kita. Kitalah gereja yang sesungguhnya. Bukalah pintunya, lihatlah di dalamnya gereja adalah orangnya. Tuhan di tempat tinggi ternyata tetap terhubung dengan tubuhnya. Karena Dia adalah kepala gereja dan kita ini adalah tubuhnya. Maka Ia terhubung dengan tubuhnya. Kita terhubung dengan dirinya. Ia bukan hanya raja yang jauh dan tidak peduli. Ia adalah kepala yang terus memberi hidup bagi gerejanya. Karena Ia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Karena itu kenaikan Yesus bukan cerita tentang perpisahan, melainkan tentang penyertaan dengan cara yang baru. Sebelum Yesus naik, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kristus naik supaya Roh Kudus turun, Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi karya penyelamatan Allah tentang Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itulah yang akan selalu, Roh Tuhan itulah yang akan selalu menyertai kita ketika Ia dicurahkan. Ia dimuliakan supaya kehadirannya memenuhi kehidupan umat percaya. Maka gereja tidak hidup dengan kekuatannya sendiri, tetapi gereja yang adalah kita hidup dari kuasa Roh Kudus. Dan inilah juga yang menjadi pesan penting, bahwa Tuhan di tempat tinggi bukan berarti Tuhan jauh, tapi justru karena Tuhan dimuliakan, Ia sanggup menjangkau semua tempat dan semua kehidupan. Saya kemarin menanalogikan, kalau Tuhan tidak naik ke surga, lalu di setiap samping kita berdiri Tuhan Yesus dengan fisiknya, apa yang terjadi? Kita sebagai manusia pasti, banyaknya nih Yesus, ya. Di sini Yesus, di sini Yesus, di sini Yesus, ya kan? Di dalam diri semua orang percaya ada Yesus di sampingnya. Yesus menjadi ribuan Yesus ada di samping kita. Tetapi itu
bukan karyanya. Dia ada melalui kehadiran Roh Kudus. Ia selalu ada. Ia menjangkau semua tempat, semua kehidupan. Di mana kita berada, di sini kita ada, di sana ada anak kita, Roh Kudus, rohnya selalu bersama-sama. Berada di semua kehidupan. Ketika kita berada di ruang rumah sakit, Tuhan ada di sana. Ketika hati kita lelah dalam pelayanan, Tuhan ada di sana. Ketika keluarga sedang bergumul, Tuhan ada di sana. Ketika gereja merasa lemah, Tuhan tetap memegang gerejanya. Kadang kita ingin Tuhan segera menurunkan kita dari pergumulan, tetapi seringkali Tuhan terlebih dahulu mengangkat hati dan penglihatan kita kepadanya. Sebab orang yang melihat Kristus di tempat tinggi akan menemukan pengharapan baru untuk berjalan di dunia yang rendah ini. Maka hari ini gereja dipanggil bukan hanya memandang langit seperti murid-murid terpaku saat Yesus naik. Dan malaikat berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Artinya bahwa sesungguhnya gereja yaitu kita harus kembali ke dalam dunia, kembali ke tengah dunia untuk menjadi saksi. Jangan terus memandang di peristiwa kenaikan. Kenaikan Kristus bukan membuat gereja melarikan diri atau tidak peduli pada dunia, tetapi kenaikan Kristus memberi keberanian untuk hadir di tengah dunia sebagai saksinya. Tuhan kita berada di tempat tinggi. Dari tempat tinggi itu, Ia tetap memegang dunia dan kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Di tengah keteduhan ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih padamu bahwa di dalam keteduhan menghayati perayaan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, kami diteguhkan di dalam iman bahwa Tuhan di tempat tinggi untuk menyadarkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa melebihi dari segalanya. Pemeliharaannya, kasih-Nya, perhatiannya, kepeduliannya melebihi dari segalanya. Tuhan di tempat tinggi juga mau mengatakan bahwa Dia begitu dekat dengan kami. Dia terus memandang kami satu persatu, mengenal nama kami. Dan firman-Nya telah mengatakan bahwa di mana umat-Nya berada di dalam dunia ini, maka umat-Nya itu juga yang setia kepadanya akan disebut di tempat di mana Ia berada. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan yang boleh kami alami di dalam perayaan ini. Semakin membuat kami menghayati bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan kami di tempat tinggi. Terpujilah nama-Mu. Amin firman-Mu. Dipersilahkan pujian dari paduan suara jemaat untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
Dimuliakanlah Tuhan untuk pujian yang sudah dipersembahkan oleh paduan suara Gereja Toraja Jemaat Keramat. Kiranya Tuhan terus menolong sehingga banyak jemaat Tuhan yang rindu untuk berlatih dan turut serta di dalam pujian-pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan satu di dalam doa syukur dan syafaat. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh mengalami kesatuan hati di dalam merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ke surga, menikmati persekutuan dan dikuatkan melalui firman kebenarannya. Kita bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang mengalami pertambahan usia dari tanggal 14 hari ini sampai tanggal 16. Ada Kakak Lira Belatrik Kalalembang pada hari ini berulang tahun. Ibu Monika Samaes, adik Elvidia Tapak. Ibu Ari Listriana Tandi Ambo. Ibu Alfrida G. Pakambanan, Samuel Kamaserante, Amelia Tayati, Ibu Betsy Feviola Pegultong, Darius Michael Payung, dan di tanggal 15 juga besok hari ulang tahun 60 tahun Gereja Toraja Jemaat Keramat. Lalu Abraham Pakambanan. Mungkin ada ulang tahun yang tidak tertuliskan karena informasi, kita doakan semua. Dan kita berdoa untuk semua keluarga kita yang saat ini dalam proses pemulihan. Di rumah sakit maupun di rumah, Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Ibu Mariam Bilingkanai, Bapak Julius Pangala, Ibu Maria Tandirapak, Opa Umata Lama, Bapak Yakobane, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Ibu Margareta P. Pongbadika, Ibu Aidar, Bapak Herman Masa, Nenek Rio, Bapak FH Kasiaheng, Ibu Linca Eskandari, Ibu Deborah Parana, Ana Jessica Palalung, Ibu Esther Sande, Bapak Pendeta Emeritus Yakob Kalalembang Parantean, Ibu Esther Lambe, Opanya Gian, Bapak Luther Tandibuah, dan anak Natania Stefani. Mungkin juga ada yang tidak tertulis karena informasi, kita doakan semua. Dan kita berdoa untuk program terdekat, yaitu rapat pleno Majelis Gereja sesudah ibadah ini, dan kemudian ibadah-ibadah yang berlangsung pada tanggal 16 dan juga ibadah syukur ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Keramat, serta panitia pembangunan dan tim penjualan tanah gereja. Kita terus berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang setia menuntun, menguatkan, menopang, mengajarkan kami akan kebenaran firman Tuhan melalui pribadi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, bahwa di dalam persekutuan yang indah pada hari ini Tuhan, dalam bersama-sama, bersehati, bersukacita berada di dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami boleh menikmati persekutuan yang indah, memuji memuliakan nama Tuhan, membawa tanda syukur kami melalui persembahan dan juga persembahan pujian melalui paduan suara Jemaat Keramat. Perjumpaan yang sungguh mensukacitakan kami di dalam ibadah ini, dan terlebih peneguhan akan kebenaran firman Tuhan tentang makna kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus di tempat yang tinggi. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah melalui makna-makna yang begitu dalam, begitu luas, yang melebihi dari segalanya itu, meliputi kehidupan kami. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kami menghayati bahwa Tuhan yang berada di tempat tinggi sesungguhnya Tuhan yang selalu berada dekat dengan kami.
melihat kami satu persatu, mengetahui pergumulan hidup kami, memahami apa yang kami butuhkan di dalam hidup ini, dan terus memproses dan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang semakin baru, semakin benar di hadapan Tuhan hari demi hari. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Kami berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Terima kasih juga ya Tuhan bahwa melalui perayaan ini kami boleh bersama-sama dengan hati yang penuh syukur memuji memuliakan nama Tuhan, bukan hanya melalui liturgis tetapi juga mendengarkan pujian yang indah yang disampaikan oleh paduan suara jemaat Keramat. Melalui pujian ini menjadi kesaksian bagi kami semua bahwa dengan dekatnya Engkau dengan kami sungguh merasakan kekuatan yang daripadamu, pemeliharaan yang daripadamu. Dan pujian ini menggambarkan betapa bersyukurnya kami. Dan juga pujian ini menggambarkan betapa rindunya kami untuk senantiasa memaknai kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Melalui perintah baru yang Engkau karuniakan kepada kami, yaitu untuk saling mengasihi. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga bahwa bukan hanya dalam hal kehidupan rohani, Engkau memelihara kami. Kami juga bersyukur bahwa pemeliharaan secara jasmani terus Engkau hadirkan. Kau selalu mengaruniakan makanan dan minuman bagi kami. Bahkan keluarga-keluarga yang masih bersama-sama dengan kami. Engkau juga menuntun dan menyertai dalam kami berjuang melalui usaha dan pekerjaan. Engkau juga memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, tantangan kehidupan. Engkau terus ada dan hadir. Engkau juga mengaruniakan perkenan-Mu sehingga pada hari ini dan menyongsong hari esok dan lusa, ada anggota jemaat Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia, yang sudah kami sebutkan namanya, bahkan yang mungkin tidak sempat tertuliskan karena informasi. Kami semua berdoa untuk semua yang mengalami pertambahan usia. Terima kasih. Karuniakan selalu hikmat dan tuntunan dari Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, sukacita dan juga umur panjang untuk memaknai kehidupan yang Tuhan perkenankan. Begitupun juga untuk semua yang mengalami pertambahan usia di dalam kehidupan sebagai keluarga atau rumah tangga. Berkati, lindungi, sertai di dalam rumah tangga yang Tuhan telah karuniakan untuk menjadi orang tua, opa, oma, ayah, ibu yang selalu setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya, dan senantiasa membangun relasi yang akrab di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih bahwa di tanggal 15 esok hari, Engkau mengaruniakan usia yang begitu luar biasa kepada gereja-Mu, yaitu Gereja Toraja Jemaat Keramat. Di hari ulang tahun yang kami rindukan akan kami rayakan di tanggal 16, Engkau akan membawa kami, hati dan pikiran kami, untuk merenungkan perjalanan gereja-Mu sampai di usia 60 tahun ini, Tuhan. Terima kasih. Di dalamnya kami boleh berada, bertumbuh, terus mengalami kasih-Mu. Walaupun sebagai umat-Mu di dalam bangunan ini yang indah ini, banyak gumul dan juga tantangan yang kami hadapi.
bagaimana sebagai gerejamu harus terus membangun persekutuan yang utuh, persekutuan yang saling mengasihi, bukanlah hal yang mudah. Tetapi jikalau dapat mengalami pertambahan usia sampai ke 60 tahun di hari esok, Tuhan, terima kasih banyak. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di surga ini, kami terus dikuatkan bahwa di dalam gerejamu yang Engkau karuniakan ini, kami merasakan kedekatan denganmu. Kami merasakan kedekatan dengan saudara-saudara kami seiman sebagai warga jemaat. Saling melihat, duduk bersama, saling mensupport. Tapi juga kami sudah mengakui di depannya tadi bahwa banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk kerinduan dalam acara perayaan yang kami rindukan pada tanggal 16. Disitulah kami bersama-sama akan merenungkan kembali bagaimana kasih-Mu yang begitu luar biasa sehingga gereja ini bisa ada sampai hari ini, di mana di dalamnya kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Hantar kami untuk hadir bersama-sama untuk bersyukur Tuhan. Membawa respon kami yang terdalam, sebuah penghayatan yang terdalam atas kehadiran-Mu melalui perayaan ini Tuhan. Melalui gereja-Mu, di mana di dalamnya kami selalu datang memuji memuliakan nama-Mu. Karuniakan kesatuan hati, ketulusan, keikhlasan untuk bergandengan tangan, mewujudkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami melalui perayaan ini. Sehingga perayaan ini membawa hanyalah kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, segala yang kami butuhkan dalam perayaan ini, kami percaya Engkau yang akan menyediakannya. Bahkan mengaruniakan tuntunan yang sejati melalui panitia, sehingga mengkoordinir kami sebagai warga jemaat Tuhan. Bahkan jemaat yang simpatisan untuk hadir bersukacita bersama-sama dengan kami di sini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga mengingat segenap jemaat Tuhan yang berada atau keluarga kami yang berada di dalam kelemahan tubuh yang sudah kami bacakan tadi. Mungkin ada yang tidak tertuliskan juga. Kami yakin dan percaya Tuhan menguatkan, melindungi dan menyertai proses-proses yang sedang dijalani saat ini. Memberkati yang mendampingi sebagai keluarga yang dekat, merawat dengan penuh kasih sayang, sehingga seturut dengan waktu Tuhan boleh terus mengalami kekuatan bahkan pemulihan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua program-program pelayanan yang akan kami hadapi hari ini maupun juga ke depannya. Tuhan memberkati rapat pleno majelis gereja pada hari ini. Tuhan menuntun dan menyertai sehingga kami bersama-sama dapat mengevaluasi pelayanan-pelayanan yang sudah berjalan beberapa bulan ini dan mempersiapkan diri untuk menyongsong pelayanan-pelayanan ke depannya sebagai pelayan-pelayan-Mu. Kami juga terus berdoa untuk program-program yang lain yang lebih luas di dalam jemaat maupun juga di dalam lintas OIG. Tuhan menolong dan memberkati semua pengurus PIC di dalam setiap program-program yang Tuhan percayakan untuk boleh melaksanakannya bersama dengan jemaat Tuhan. Kami terus berdoa untuk kerinduan dan harapan tim penjualan tanah gereja bersama kami sebagai jemaat-Mu. Tuhan bukakan jalan-Mu, Tuhan tunjukkan yang terbaik. Tuhan buka hati untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami membicarakan untuk jalan yang terbaik sehingga proses ini akhirnya bisa selesai dengan baik. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami berdirinya gedung pelayanan dan juga lift bagi orang tua kami. Tuhan buka jalan sehingga semuanya juga boleh terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan dan kami sangat percaya itu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, bangsa dan negara kami berdoa
Tuhan menolong dan memberkati semua pemimpin dan juga masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk dunia ini, semua pemimpin dan juga semua manusia yang ada di dalam dunia ini, untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan, memohonkan perdamaian untuk saudara-saudara kami di beberapa negara yang mengalami perpecahan. Tuhan menjamah sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, ada kedamaian, ada ketentraman, ada persaudaraan, ada kesehatan bagi dunia. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa juga tak lupa untuk program wilayah konvensi pendeta, program sinode untuk sidang sinode am. Tuhan menolong sehingga program-program yang telah dicanangkan dengan baik, Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan-Mu yang boleh mengambil bahagian dalam pelayanan pada hari ini. Karuniakan semangat dan sukacita senantiasa untuk melayani Tuhan di dalam berbagai kegiatan-kegiatan gereja bersama dengan jemaat. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah syukur dan pengharapan kami kepadamu. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Yesus naik dari bumi dan menuju Bapa-Nya, dan menuju Bapa-Nya. Menurut tiap malu, tiap rina pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, beritakanlah kebenaran, bertekunlah dalam doa bersama. Tuhan di tempat tinggi akan memimpin hidupmu. Dan bertekun dalam doa bersama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali dan dengarkan warta jemaat. Ya, dimohon kesabarannya sebentar sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Ada beberapa penyampaian dari panitia hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Keramat yang akan diwakili oleh Bapak Barto Pakula. Dipersilakan. Shalom. Salam amarampala ko kita solangsang.
Kursemangat atu dibenkan. Kami dari panitia hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Keramat yang ke-60 akan menyampaikan beberapa hal. Bersyukur bahwa 60 tahun Tuhan menopang dan menuntun Jemaat Keramat. Sehingga sukacita ini kita akan luapkan dalam ibadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei pukul 8 pagi. Tapi yang kilala itu jam 8. Dan perayaan hari ulang tahun ini juga dirangkaikan dengan pengucapan syukur tahunan. Demorkan pokok ini keramat pengucapan syukur tahunan. Belum, pengucapan syukur tahunan dan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-60. Ini ternyata baru perdana juga akan dilakukan. Saya memastikan bahwa pada hari Sabtu kita semua akan hadir dengan penuh sukacita. Pengucapan syukur biasanya ke dulu kampung. Nama pengucapan syukur tahu di bate mai burana Padang ya hasil kebun, hasil sawah, kurea manuku, batau manuku, dede Kampalungan batu baik, pembeta abaikan di Jakarta. Jadi mari Bapak Ibu kita merespon penyertaan berkat Tuhan yang kita alami di dalam setahun ini. Mari kita bawa pada hari Sabtu. Ya, kita membawa natura. Nanti natura ini kita akan tukarkan dengan uang, kita akan lelang bersama. Ini demi mendukung pelayanan di Jemaat Keramat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dihimbau untuk menggunakan pakaian karena ini akan dilaksanakan di halaman gereja. Mari menggunakan pakaian yang sopan, rapi. Jadi nanti kita akan duduk menggunakan tikar. Biasa mikir dulu kampung toh. Dan mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin akan duduk di kursi nantinya karena kondisi. Selanjutnya karena kondisi panas, beberapa hari ini memang sangat panas sekali. Jadi baik tapasa dede bang itu mungkin ada perlengkapan yang mungkin bisa mendukung agar tidak terlalu panas dan gerah nantinya sehingga tidak terganggu pada saat kita beribadah. Si taruna, kalau ada ya, sorry saya sampaikan bahwa nanti ada kipas angin tapi pasti kita akan merasa kurang dingin. Jadi nanti dibawa saja. Selanjutnya untuk terkait makanan, Mbay lama akinal lawang amikis pada makinal ki jamayong ambanuan ta pasti rampun nih ta pada parang kandi. Untuk air minum akan disiapkan oleh panitia dan juga mungkin ada lauk ya, tak ada tambahan nanti akan disiapkan panitia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin tidak sempat menyiapkan secara khusus teman-teman yang dari mes Dami masih siri tetap hadir. Berkat Tuhan ada, kita akan berbagi bersama. Kita orang kalau na lise na bobo. Jadi tetap hadir, kita bersukacita bersama pada hari Sabtu. Mohon kehadiran kita semua. Dikampaile pada moto bersemangat. Ya, terima kasih Pak Barto. Mungkin ada yang kelewatan tadi mengenai parkir mobil bagi ibu bapak yang mungkin bawa mobil. Disediakan sopir untuk memarkir di daerah apa namanya? Iya Pura. Iya Pura. Jadi kayak palet gitu. Ya, mari kita menutup ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian syukur, Ya Yesus, Ku berjanji.
padamu, ku berikan kau selalu dekatnya Tuhanku. Ikan jawabanmu mulai jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Oh Yesus, kau berjanji kepada umatmu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Ya, demikian ibadah kita siang hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan diberkati dalam perjalanan pulang ke rumah kita masing-masing. Amin. Buat rekan-rekan anggota paduan suara, kalau bisa kita foto-foto dulu ya, jangan pulang dulu. Ini kenang-kenangan untuk kedepannya.